Saya bawakan faqad rawal Baihaqi fi manaqib Syafi'i bi isnadihi 'anir Rabi'. Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan riwayatnya dari Ar-Rabi' dalam kitab Manaqib Syafi'i. Beliau mengatakan, sami'tu Asy-Syafi'i yaqul. Ar-Rabi' pernah mendengar bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, man za'ama annahu ra'al jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyyan. Barang siapa yang mengaku-ngaku bisa melihat jin, kami batalkan syahadahnya. Kami batalkan persaksiannya. Kecuali dia itu adalah seorang nabi. Bila saya punya ilmu hitam, kira-kira bisa taunya dari mana? Tahu dari tangan bisa saya lihat. Ada Mas, betul. Ah? Beneran? Bukan ilmu hitam, tapi lebih ke jin yang ikut dari kecil. Serius? Serius? Gimana ngelihatnya? Ya ada lah, ilmu mahal ini. Saya dapat di Mesir. Nah, teman-teman, perhatikan karena sebentar lagi kita akan membahas karakteristik gangguan jin nasab dari sisi tugas. Di dalam pembahasan ini, ya, kita akan menjelaskan tentang karakteristik gangguan jin nasab dari pola gangguan yang mereka lakukan kepada anak cucu majikannya. Karakter jin nasab yang saya rangkum dari beberapa pengalaman meruqyah selama beberapa tahun ini, ya, pertama adalah karakter jin nasab pembela. Jin nasab pembela dipakai oleh para sesepuh untuk melengkapi kesaktiannya dalam hal berperang, bertarung, atau hanya untuk sekedar penjagaan. Di antara mitosnya, jin yang dipakai adalah Candrabirawa atau bocah bajang, Khodam harimau, Kaki dan Nini Among, atau Nyai Roro Kidul. Karakter jin nasab pembela biasanya akan sangat reaktif saat ada orang yang menyakiti atau merendahkan tuannya. Dia akan melawan secara membabi buta semua orang yang membuat tuannya merasa tersinggung. Tak peduli sedang bercanda atau serius, dan tak peduli apakah yang menyinggung adalah orang yang dekat dengan majikannya atau orang lain yang tidak terlalu kenal. Tugas jin itu adalah membela dan melawan seluruh manusia yang membuat tuannya tersakiti, tersinggung, dan terendahkan harga dirinya tanpa pandang bulu. Jika dibiarkan secara terus-menerus, manusia yang diikuti jin nasab pembela akan kehilangan banyak teman karena sikapnya yang tak mau kalah dan angkuh. Pola kerja dan reaksi jin nasab pembela sebagai berikut. 1. Pembelaan melalui ucapan. Jin akan membantu tuannya untuk pandai mendebat orang yang dianggap memojokkan dan meremehkan dirinya, sehingga dia tidak mau kalah dalam meninggikan gengsinya dan tidak akan mundur untuk mempertahankan argumennya walau salah. Walaupun argumennya salah dan dia ngerti itu salah. Hal ini bisa Anda deteksi pada anak sejak dini, terkhusus anak kecil di bawah 7 tahun yang temua kalau bahasa Banyumasannya. Temua itu ya anak kecil tapi sudah kelihatannya dewasa sekali. Dia pandai menasehati layaknya sesepuh dan sulit diarahkan. Gurunya dilawan, bahkan orang tuanya sendiri dilawan ketika orang tuanya atau gurunya itu menasehati. Kenapa? Ya karena dia menganggap dia lebih tua daripada orang yang menasehatinya. Ini kan tidak normal. 2. Pembelaan melalui fisik. Jin akan memicu kekuatan manusia berlipat ganda. Dia akan mengejar dan menghajar orang yang telah menyakiti tuannya melalui fisik tuannya tersebut. Karakternya seperti Candrabirawa. Semakin diserang atau dikasari, dia akan semakin kuat dan bisa melakukan hal yang lebih kasar serta lebih beringas. Oleh karenanya, dalam menghadapi tipe jin semacam ini, dibutuhkan ketenangan, kelembutan, dan kesabaran yang ekstra. 3. Pembelaan melalui pengaruh gaib. Jin akan memfasilitasi pengaruh ain dari ucapan, sentuhan, dan pandangan tuannya, sehingga apa yang diucapkan menjadi tajam dan nyata. Orang Jawa mengatakan hal ini sebagai mandi. Mandi adalah si pahit lidah. Ya, apa yang diucapkan menjadi nyata, sumpah-sumpahnya menjadi nyata. Dia akan membela secara gaib saat tuannya memiliki karakter pendiam, namun ada sifat dendam yang tersembunyi di hatinya. Saat tuannya tersakiti atau tersinggung, spontan mengucapkan celaka dia, maka orang yang diucapkan celaka itu akan jatuh, akan celaka betulan. Nah, ini diantara cara-cara mereka itu membela tuannya. Yang kedua adalah jin nasab pembisik.
Jin nasab pembisik ya adalah jenis-jenis jin yang suka membisikkan ramalan-ramalan kejadian masa depan kepada orang yang dia ikuti. Jin akan mengabarkan kejadian-kejadian yang belum terjadi melalui mimpi maupun melalui khotirah. Khotirah adalah siratan dalam hati. Jin itu juga membantu manusia untuk mengetahui apa yang terjadi pada individu orang yang dijumpainya, baik masalah karir, jodoh, bisnis, dan nasibnya. Karena kemampuannya itu, orang-orang menganggapnya memiliki karomah dari Allah Ta'ala, dituakan dan didengarkan seluruh petuahnya, serta dituruti seluruh apa yang dia mau. Fenomena kesyirikan yang sangat membuat iblis bahagia, sehingga iblis akan menambah daya kesaktian temannya di alam manusia, agar dapat lebih banyak menipu serta menggelincirkan manusia dari hidayah Allah Ta'ala. Jin pembisik biasanya terundang melalui amalan-amalan bid'ah yang dilakukan untuk menggapai suatu kemampuan meramal dan membaca hal yang gaib. Oleh karena itu, kebanyakan jenis jin pembisik adalah jenis jin at-tayyar, jenis jin penerbang. Selanjutnya ada jin nasab pengasih. Ilmu pengasihan adalah ilmu mahal yang tak diberikan setan secara cuma-cuma. Namun lain halnya ya untuk anak-anak yang diturunkan ilmu pengasihan dari orang yang pernah mengadakan perjanjian dengan setan. Dia diberikan ilmu pengasihan secara gratis untuk memikat dan menggoda manusia agar bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Pengasihan itu efeknya lebih umum daripada pelet. Jika ilmu pelet itu ditujukan hanya untuk satu orang yang ditargetkan, maka ilmu pengasihan ini akan memikat seluruh orang yang melihatnya. Kita bisa perhatikan dengan seksama orang yang memiliki daya pengasihan sebenarnya mempunyai tampang yang biasa-biasa saja, tidak terlalu cantik atau tidak terlalu tampan, namun kehadiran dan sosoknya akan membuat luluh siapa saja yang berhadapan dengannya, kecuali orang-orang yang Allah rahmati dan Allah selamatkan. Ciri-ciri jin nasab yang menurunkan ilmu pengasihan. 1. Daya pikat sangat tinggi, percaya diri kebablasan hingga tak punya malu, hobi selfie dan bercermin, gila pujian dan selalu berhasrat untuk selalu disanjung, kejiwaan yang labil, mempunyai karakter tersembunyi, kewibawaan yang sangat tinggi, yakni saat dia berbicara semua orang akan terpikat walau dia bicara tanpa ilmu dan tanpa retorika. Wajah berubah-ubah, terkadang cantik mempesona, terkadang tua seperti nenek-nenek, terkadang bercahaya, terkadang kusam dan gelap. Jin nasab penagih hutang. Hutang tidak selamanya dibebankan oleh orang yang melakukan ritual pesugihan dengan bangsa jin. Namun, hutang yang kita akan bahas di sini adalah hutang secara menyeluruh dari orang-orang yang mengadakan ritual dengan bangsa jin untuk berbagai macam hajat dan keperluan, baik untuk ilmu kesaktian, praktek terawangan, ramalan, ilmu pengasihan, kedikdayaan, kewibawaan, kenaikan pangkat, jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Hutangnya pun berbeda-beda, tergantung apa yang disyaratkan oleh setan melalui perantaraan dukun maupun interaksi langsung dengan pelaku ritual tersebut. Di antara hutang yang biasa ditagih oleh jin yang ditugaskan layaknya debt collector adalah memoroti harta benda para ahli warisnya. Ketika orang tuanya kaya dan jaya melalui perantaraan ritual pemujaan jin, anak cucunya dikorbankan agar dihambat karir, bisnis, dan usahanya. Di antara cara setan memoroti hartanya adalah setan akan membuat ahli warisnya tak fokus dalam berbisnis dan bekerja, membisikkan dalam hatinya hasrat untuk selalu menghamburkan harta, dipancarkan hawa negatif sehingga mitra bisnisnya menjauh, mengganggu salah satu anggota keluarganya, dan memicunya agar menderita sakit parah. Ada yang dibuat hartanya habis untuk biaya operasi, ada yang penyakitnya tidak sembuh-sembuh, dan ada yang pola gangguannya seperti roda yang berputar, yakni jika satu sembuh, yang lain sakit, sehingga harta sedikit demi sedikit ludes habis untuk biaya pengobatan. Kemudian membuat karyawan menjadi linglung, tidak fokus, dan menuntun mereka untuk melakukan keteledoran, serta kesalahan yang fatal ketika proses produksi. Akhirnya usaha mengalami kerugian besar dan bangkrut secara perlahan. Kedua, mengganggu anak keturunannya yang perempuan. Jin biasanya bersokol di area rahim. Ada yang dibuat tumbuh kista yang tak henti-henti walau sudah diambil istihadah atau pendarahan.
Ada yang dibuat tak berhasrat untuk menikah, atau kalaupun dapat menikah, maka jin akan mengganggunya untuk susah punya keturunan. Jika ada yang bisa hamil, maka dia akan membuat emosinya tinggi dan stres sehingga berefek negatif kepada janin yang dikandungnya. Saat lahir, tumbuh kembang si anak akan terhambat. Ada yang mengidap autisme, kejang, terlambat bicara, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dia akan meneror rumah. Jin yang menagih hutang dengan meneror rumah majikannya adalah mereka yang ditugaskan untuk menjaga dan memelihara rumah tersebut. Teror dilakukan karena mereka merasa tidak dianggap lagi dan tidak pernah diberikan sesaji sepeninggal majikan lamanya. Mereka akan berusaha menakut-nakuti ahli waris atau siapapun yang menempati rumah itu. Di antara teror dan gangguan jin pada suatu rumah adalah menggedor pintu tengah malam, menyalakan barang elektronik dengan wujud gaibnya, mematikan aliran listrik, menggoyang-goyangkan ranjang saat manusia sedang tidur, masuk ke dalam mimpi dan menyuruh manusia mempersembahkan sesuatu yang dia inginkan, memadamkan lampu, membuat nasi cepat basi, menaburkan tanah belatung pada makanan, mengundang banyak hewan-hewan yang merugikan manusia, semisal tikus, rayap, cicak, atau kecoa. Hawa di rumah menjadi panas dan membuat penghuninya mudah marah satu sama lain. Menyembunyikan barang di tempat yang sulit dijangkau di dalam rumah. Kemudian yang terakhir adalah jin nasab kepedulian. Ya, dia ini yang dulunya sering dipergunakan oleh nenek moyangnya untuk praktek pengobatan dengan jasa bantuan jin. Ya, itu ciri-cirinya ya, memiliki kepedulian yang berlebih. Tipe karakter ini biasanya digunakan untuk mengobati orang zaman dulu ya, dengan menggunakan jasa-jasa bantuan jin. Sehingga ada anak yang dari kecil itu sudah pandai memijat secara profesional tanpa belajar. Tapi kalau mijat dia aneh, sendawa-sendawa. Jadi seakan-akan penyakit yang ada di pasiennya itu keluar melalui mulutnya. Namun anehnya ketika dia mijat seseorang, semakin parah penyakit yang dia hadapi, maka sendawanya akan semakin besar, bahkan sampai muntah. Nah, ini aneh. Ya. Itu di antara karakter-karakter yang saya dapati ketika menangani beberapa kasus-kasus jin nasab yang ada di luaran sana. Ya, nanti insya Allah lebih lengkapnya bisa Anda simak di buku ini, Risalah Pelebur Jin Leluhur, dan di buku ini. Ya, jadi dua ini saling melengkapi satu sama lainnya. Rahasia indigo dan potensi gaib manusia, dan Risalah Pelebur Jin Leluhur.